Update tomat 12 Maret 2023. Pertumbuhannya sangat memuaskan ya. Baru 1 minggu setelah pindah tanam, sekarang sudah ada perubahan sekitar 2 jengkal dari pertumbuhan awal dipindah tanam. Ini juga tumbuhannya lumayan bagus. Ini berapa nih? Juga sekitar 2 jengkal. Dan ini ada yang 2. Dalam satu media tanam ada yang saya berikan 2 tanaman, 2 pohon tomat. Kita lihat saja nanti apakah ada perbedaan dari banyaknya populasi dalam satu media tempat antara 2 dan 1 ini. Sengaja saya membuat sampel hanya sekedar 5 karena bibit tomat kecil-kecil yang lain diminta oleh teman, jadi saya berikan saja. Dan ini hasil perkembangannya. Alhamdulillah pertumbuhannya cukup baik. Saya melakukan pemupukan tahap vegetatif. Di fase vegetatif saya menggunakan pupuk organik full ya, dari kulit telur, dari cangkang telur, kemudian hasil pupuk organik cair juga dari fermentasi buah-buahan dan kulit. Juga penyemprotan saya menggunakan fermentasi pupuk organik cair. Sangat sehat. Oke, sementara update-nya sekian dulu. Saya akan lanjut ketika sudah masa pembungaan. Update tomat 12 hari dari updatean terakhir. Sudah keluar. Oke, di updatean ini mulai tampak dan mulai muncul calon-calon bunga yang akan menjadi buah tomat ya. Sudah mulai tampak beberapa, mulai tumbuh, dan di sela-sela ketiak dari daun pohon tomat ini juga mulai ada pertumbuhan tunas air. Jadi sekalian saja di updatean kali ini saya sekalian bersih-bersih, pemangkasan atau pemotongan atau pemetikan tunas air yang ada di ketiak daun dari pohon tomat ini. Karena kalau dibiarkan dia akan mencuri dari nutrisi yang diserap oleh tanaman ini, sehingga pertumbuhan dari pohon utamanya akan terganggu. Jadi kita perlu membersihkan tunas air yang muncul di ketiak daun dari pohon tomat ini. Dan tampak beberapa pohon ini sudah mulai mengeluarkan calon bunga meskipun belum mekar. Karena sudah terlanjur seperti itu, jadi saya akan mulai mempersiapkan pemberian pupuk generatif yang akan saya berikan dengan pupuk MKP nantinya ya. Kalau untuk masa vegetatifnya saya menggunakan pupuk organik full, baik dari kompos maupun pupuk organik cairnya juga organik semua. Karena ini sudah masuk fase generatif, jadi saya akan mencoba untuk mix menggunakan pupuk kimia, yaitu pupuk MKP. Dan untuk takarannya saya akan memberikannya secara bertahap. Maksudnya bertahap itu dosisnya saya akan berikan rendah terlebih dahulu di minggu pertama, kemudian di minggu kedua saya akan bertahap menambahkan dosisnya sedikit demi sedikit. Tiap minggu kita tambah dosisnya. Bagaimana cara saya mengetahui dosis
itu rendah atau tinggi atau bagaimana. Nanti saya akan perlihatkan bagaimana cara melihat atau mengetahui dosis dari kandungan yang ada di dalam pupuk itu yang kita gabungkan dengan beberapa liter air. Ikuti saja terus bagaimana caranya. Kita akan masuk ke proses pencampuran atau pengadukan pupuk kimia MKP dengan air. Oke kawan, karena pohon dari tomatnya sudah mulai mengeluarkan tanda-tanda calon bunga, jadi saya akan mulai beralih ke pupuk generatif. Dan di pupuk generatif saya menggunakan pupuk MKP merek Pak Tani ini ya. Untuk takaran sebenarnya sudah ada di sini, sangat jelas ya. Cabai, tomat, terong. Pemberian pupuknya konsentrasinya ini ada 2 hingga 4 gram per liter air. Untuk aplikasinya juga sudah ada keterangan di sini, aplikasi saat mulai pembentukan bunga atau mulai umur 42 hari setelah tanam sampai panen selesai. 7 hingga 9 kali aplikasi, interval 1 minggu sekali. Jadi pemberiannya itu kalau menurut keterangan sini 1 minggu sekali. Tapi saya karena untuk awal pembungaan, jadi saya menggunakan takaran 1 sendok makan. 1 sendok makan ini saya gunakan untuk dengan air. Sebenarnya saya mau menggunakan 10 liter air. 1 sendok ini saya gunakan 10 liter air. Hanya saja saya juga penasaran dan ingin tahu kadar nutrisi dari ppm ini. Kalau kita menggunakan 1 sendok makan MKP seperti ini, kita gunakan menggunakan air sebanyak 5 liter, itu nilai ppm nya tuh berapa. Jadi sebelum saya menggunakan 10 liter air, saya akan bertahap dari 5 liter terlebih dahulu. Dan ini saya sudah siapkan air sebanyak 5 liter yang akan saya larutkan dengan 1 sendok makan MKP. Seperti ini. Saya akan meletakkannya di tempat yang kecil terlebih dahulu untuk melarutkan pupuk MKP-nya. Nanti setelah larut, saya akan tes atau saya akan uji dengan alat TDS meter berapa kandungan nilai unsur haranya atau ppm-nya yang ada di dalam 5 liter air. Nah, ini sudah saya larutkan semuanya, saya aduk lagi. Oke, saya rasa cukup larut ya, cepat karena apa, MKP itu jenis pupuk yang sangat mudah sekali larut dalam air. Jadi saya rasa ini sudah cukup untuk pelarutannya, dan saya akan langsung menggunakan alat TDS meter ini berapa kandungan nilai ppm nya. Langsung saja. Ini dalam takaran 5 liter ya, 5 liter air dengan 1 sendok makan MKP. Ya, saya tahan di sini. Sekarang melihat ini ada nilainya 166 kali 10, maksudnya 166 10 kali. Jadi nilainya 1660 ppm. Untuk pembuahan dengan nilai 1660 ppm itu sebenarnya kalau di tanah langsung saya tidak apa-apa, oke-oke saja, karena kondisi tanaman saya ini ada di pot, jadi kayaknya kok terlalu tinggi ya kadarnya ya. Jadi saya akan menggunakan 10 liter air. Saya sudah menyiapkan ini 5 liter air lagi. Jadi
5 liter air yang sudah saya berikan MKP sebanyak 1 sendok makan akan saya berikan sebanyak 5 liter lagi, jadinya 10 liter air. Dan saya akan melihat kandungan ppm nya. Kalau 1 sendok makan MKP dilarutkan ke dalam 10 liter air, itu kadar ppm nya berapa. Kita akan lihat. Ntar kita aduk dulu. Oke, setelah diaduk kita akan cek berapa kandungan nilai ppm dalam larutan ini. Ini sudah saya nolkan ya. Langsung saja kita cek kicus. Ternyata ada di ulang. Belum saya hold. Oke, kita coba lagi. Belum saya tekan tombol hold-nya. Oke, ini dia, ada di angka 683 ya, 683. Oke, saya akan memberikan larutan 683 ppm ini ke pohon tomat yang sedang berbuah. Jadi saya akan bertahap. Di minggu pertama saya akan memberikan dengan kadar ppm tadi 68 berapa tadi ya, sekitar 600-an ya, 680-an ppm. Dan kemudian minggu ke depan ya, minggu depan lagi saya akan mengurangi jumlah liter yang ada di dalam satu ember ini. Yang tadinya 1 sendok makan saya berikan 10 liter, minggu depannya saya akan kurangi 1 liter, jadi 1 sendok makan ini menjadi 9 liter air baku. Dan ini akan langsung saya siramkan ke tanaman tomat. Langsung saja kita siramkan. Langsung saja kita siramkan 1 pot atau 1 tempat media tanam, cukup 1 liter saja. Untuk sisanya nanti saya akan siramkan di tanaman lain. Kebetulan saya juga ada tanaman lain yang sedang dalam proses pembuahan, jadi saya manfaatkan sisa dari pupuk MKP nya. Ini lumayan ya, pertumbuhannya lumayan cepat kalau untuk tomat ini. Oke, sudah selesai. 5 pot dari pohon tomat ini sudah disiram semua. Sampai jumpa di updatean video selanjutnya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao ciao.